Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu yang sedang menyuapi makan anak laki-lakinya yang bernama Choin pakai In, gak pakai Li. Terlihat Cho sendiri memiliki kekurangan fisik yang mohon maaf yaitu hanya memiliki satu kaki saja. Selain itu pun ada hal yang tak wajar di mana kedua matanya ditutupi kain putih yang entah apa maksud dan tujuannya, namun itu membuat kita bertanya-tanya siapakah mereka dan apa peran mereka di film ini. 서방도 새로 하나 맞춰놨겠네. 어? Muncullah seorang pria yang tak lain ialah si pemimpin rumah tangga di mana sejatinya seorang suami atau ayah akan selalu bertanggung jawab kepada keluarganya. Namun faktanya beliau sangat begitu arogan dan hampang lengan di mana ia tak segan-segan memukuli istrinya hanya karena hal sepele. 서방을 그렇게 파뜨리다가 Mendapati siksaan kepada sang ibu, Cho pun menunjukkan suatu kelebihannya yang selama ini dianggap sebagai aib oleh sang ayah, yaitu Cho mampu mengendalikan pikiran manusia dengan kedua matanya hanya dengan melihatnya saja. Singkat cerita 15 tahun setelahnya, kita akan diperkenalkan seorang pemuda tampan, jujur, pekerja keras, dan bertanggung jawab atau pemuda cerminan dari berakhlak baik. Dia bernama Kyunam dan kedua sahabat karibnya yang bernama Ali dan Boba. Ali sendiri seorang pria yang taat beribadah sedangkan Boba adalah teman yang periang penuh canda tawa meski mereka berasal dari negara yang berbeda. Seusai pulang bekerja dari pabrik rongsokan, mereka pun merayakan hari ulang tahun Q6 dengan bersenang-senang di suatu wahana bermain seperti dupan. Selesai bermain, Q6 pun berpamitan pulang terlebih dahulu, yang mana saat Boba memberikan hadiah sebuah sweater, muncullah mobil yang langsung menghantamnya. 야, 뭘 이런 걸 다. 고마워. Masih berhasil selamat, Q6 pun harus menerima kenyataan kini dia telah menjadi pengangguran alias dipecat dari pekerjaan sebelumnya. Yang mana hal itu membuatnya harus mencari pekerjaan lagi di kala angsuran kreditan panci dan koperasi sudah menanti. Singkat cerita, Q6 yang mendapatkan panggilan kerja di salah satu perusahaan pinjam uang dan gadai barang yang bernama Utopia, dia pun bertemu dengan si pemilik perusahaan tersebut yang bernama Mr. Chow. Mr. Chow sendiri menjelaskan tentang keamanan perusahaannya yang memiliki CCTV pada setiap sudutnya, dan di mana kalau ada pencuri, maling atau garong dan sejenisnya, Q6 bisa menyetrumnya dengan alat penyengat listrik yang sudah disediakan. 뭐 같은 게 나타났다. 이런 거 있지. 이럴 수 있지. Hal itu membuat Q6 sedikit kebingungan, namun daripada dia menjadi pengacara, pengangguran acara, dia pun mengiyakan asalkan dirinya bisa bekerja. Tak lama muncullah sosok wanita berparas cantik yang bernama Yongsuk. Dia adalah anak satu-satunya dari Mr. Chow yang sedang mengejar pendidikannya menjadi pramugari. 최영숙이. Beberapa hari saat bekerja pun Q6 kedatangan dua sahabatnya yaitu Boba dan Ali, yang dimana di sini mereka saling berkenalan dengan Mr. Chow. Mereka pun saling mengobrol dan membahas tentang profil mereka masing-masing, yang dimana itu disambut baik oleh Mr. Chow bersama Yongsuk. Di tengah-tengah perbincangan itulah terdengar suara lonceng pintu, yang mana itu menandakan muncullah seorang pria yang tak lain adalah Choin, bocah kecil yang di scene awal tadi kita lihat. Di mana Choin membuat mereka terdiam seperti patung yang tujuan utamanya adalah mencuri uang dari berangkas Mr. Chow. Ternyata inilah alasan Mr. Chow memperkerjakan Q6, yang mana dirinya selalu kehilangan uang namun tanpa menyadarinya siapakah pencuri itu. Tak kalah CCTV yang ia pasang pun tidak pernah menangkap aktivitas pencurian yang membuatnya keheranan.
Dan hal itu pun terbukti cukup mujarab tak kala Kyuna mampu mengendalikan dirinya sendiri di saat teman dan yang lainnya bisa dikendalikan oleh Choin. Kyuna pun mencoba menangkap Choin, namun 네가 ya, sebilah pisau dapur bekas irisan bawang bodas pun menancap di tubuhnya, di mana itu dilakukan oleh Yongsuk yang sudah dikendalikan oleh Choin. Tak sampai di situ, Choin pun mengendalikan Mister Chow yang mana di sini dia harus mati kehabisan napas karena terjepit tiang teralis meja. Kematian Mister Chow pun membuat kesedihan yang sangat besar bagi Kyunam, tak kala dia baru saja mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan dundungan atau bos yang sangat baik baginya. Yang mana dirinya kini harus menangkap Choin dan membalaskan dendam atas kematian Mister Chow. Di sisi lain, Choin yang kini berada di sebuah hotel, dia pun merasa keheranan yang mana dirinya tak mampu mengendalikan Kyunam. 왜 그놈만 한다는 거야? Kembali ke Kyunam bersama sahabatnya yang mendatangi TKP atau tempat kejadian perkara, yang mana mereka dibuat terkejut ketika melihat hasil rekaman CCTV yang memperlihatkan suatu kejadian aneh, namun Ali dan Buba tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dan saat mereka akan mengambil rekaman tersebut, ternyata di luar sudah banyak sekali orang-orang yang sudah dikendalikan oleh Choin untuk menangkap mereka bertiga. Choin sendiri datang kembali ke tempat tersebut untuk mencari rekaman CCTV dan menghilangkan barang bukti alias rekaman tersebut. Mereka pun melarikan diri melalui pintu belakang, namun sialnya Kyunam harus kembali lagi di mana rekaman CCTV yang masih tertinggal di dalam ruangan. Kyunam pun mencoba bersembunyi di atas plafon, namun dia harus diketahui oleh Choin dan dengan sedikit aksi akrobatik bajing loncat, dia pun berhasil keluar dan melarikan diri. Entah si Choin lewat mana saya juga nggak tahu, di mana dia berada tepat di tengah jalan yang membuat mereka saling berpapasan. Kyunam pun berbalik mengejarnya yang membuat Choin harus terpojok. Namun, apesnya malah Kyunam yang harus tertangkap tak kalah oleh beberapa orang yang Choin kendalikan. Dan inilah detik-detik di mana Choin akan menghabisi Kyunam. Namun, ya, dengan alat kejut listrik pun Kyunam mampu menumbangkan Choin yang membuatnya ngabrigi dikejang-kejang. Diserahkan ke polsek kecamatan sekitar untuk diproses, Kyunam pun sudah memperingatkan dia adalah pelaku atas kematian bosnya yaitu Mister Chow. Si komandan sendiri beserta dua anak buahnya sudah diperingatkan untuk tidak membuka penutup kepalanya, alih-alih didengar justru mereka menganggap itu sebuah hal yang konyol. 불안하더라니. Choin yang berhasil kabur dengan mengendalikan para polisi dan terjadilah aksi kejar-kejaran hingga sampai di stasiun Manggarai. Kyunam pun harus berjibaku tak kala Choin menggunakan kekuatannya, yang mana ketika seorang ibu yang dikendalikan dengan melemparkan anaknya, Kyunam pun harus menyelamatkannya yang membuat kepalanya harus buncunus alias mengucur darah. Kini mereka berdua pun diberitakan media sebagai buronan atas kasus kerusuhan di kantor polisi, di mana Choin yang kembali ke hotelnya ternyata sudah ada beberapa polisi yang menggeledah tempat tersebut. Terdengar dari walkie-talkie salah seorang polisi, di mana Kyunam yang ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri.
Hal itu pun membuat Choin sangat marah dan dia pun menghabisi semua polisi yang berada di kamar hotelnya. Siang harinya Kyunam mendatangi dua sahabatnya di mana dia meminta bantuan mereka untuk membantunya menangkap Choin. Mereka pun membuat alat yang tentu saja tidak canggih, di mana alat itu hanya sebuah handphone yang dipasang di helm proyek, modifikasi senjata menjadi senjata cahaya panas poe, dan sedikit modifikasi pada bagian kendaraan mereka dengan menambahkan sedikit kecepatan. Di sisi lain, beberapa polisi mendatangi rumah Ibu Choin, di mana mereka melakukan penggeledahan untuk mencari keberadaan Choin. Namun, tanpa disangka Choin pun datang dengan membawa money atau uang yang ia rampok dari bank tadi siang. Yang mana di sini mereka tidak menyadari karena pikiran mereka semua telah dikendalikan. Bahkan Choin pun memasukkan para polisi-polisi tersebut ke dalam selokan. Singkat waktu terlihat Ali dan Boba tengah bersiap untuk menembak Choin, yang mana ternyata tembakan tersebut tak berpengaruh apapun dan itu hanya membuat mereka harus tertangkap dan menjadi sandera. Q6 yang mengetahui mereka telah hilang pun mencoba mencarinya, namun mereka bertiga pun kini telah tergantung, di mana nyawa mereka kini menjadi taruhannya. Q6 sebagai sahabat yang peduli dengan kedua bestinya pun meminta Choin untuk melepaskan mereka. Namun, alih-alih dilepaskan justru Choin menghabisi mereka semua. Masih berhasil lolos dengan memutus tali tersebut menggunakan pisau cutter, Q6 pun harus menerima kenyataan bahwa kedua temannya telah mati. Hal itu membuatnya semakin berambisi untuk membunuh Choin. Choin sendiri berhasil kabur dan membawa Yongsuk, di mana ketika dia akan pergi datanglah Yongsuk yang berpapasan dengannya. Terjadi aksi kejar-kejaran di jalan, namun Choin yang tiba-tiba pandangannya rabun pun harus menabrak kendaraan truk yang sedang terparkir. Melihat Q6 yang semakin dekat dengannya, dia pun menggunakan seluruh kekuatannya agar dapat mengendalikan kendaraan yang terparkir untuk menghadang Q6. Dengan angkot jurusan Lewis Sadeng yang sudah dimodifikasi dengan sedikit nos pun, Q6 berhasil melewatinya. Tak kala seolah-olah kedua sahabatnya berada di dekatnya dan mengingatkan tombol penambah kecepatan tersebut. Choin pun melarikan diri ke atas gedung dan diikuti oleh Q6, yang mana sesampainya di atas gedung terlihat Yongsuk yang sudah berada dalam bahaya dengan menaiki sisi pagar gedung. Choin menembak Q6 dan menendangnya hingga tersungkur, namun ia masih cukup tangguh yang mana ketika ia mengatakan Sahanami Anjeun teh, siapakah namamu? Dan disitulah membuatnya tersadar bahwa selama ini orang-orang tidak menyadari keberadaannya. Q6 pun mengorbankan dirinya dengan mendorong Choin hingga membuat mereka terjatuh dari atas gedung. Beberapa waktu berlalu terlihat Q6 yang masih selamat namun dengan keadaan cacat dan terlihat Yongsuk yang terlihat cantik dengan baju pramugarinya. Di mana mereka yang kini tengah berada di stasiun kereta api yang tak lama terlihat seorang bocah yang berada di tengah rel. Namun film pun selesai.